Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa TV One dimanapun berada, hidup di dunia ini tidak akan selamanya indah. Akan datang berbagai macam ujian yang melanda kita manusia. Akan tetapi tidaklah diuji seseorang itu di luar dari kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak diuji seseorang itu di luar dari kemampuannya. Akan tetapi banyak saudara-saudara kita sekarang terkadang tidak memahami bahwa segala ujian yang Allah berikan kepada kita itu pasti ada jalan keluarnya. Namun mereka hanya fokus lihat ke sana kemari, begitu banyak musibah yang terjadi. Tetapi mereka tidak memahami bahwa ada beberapa musibah yang melanda manusia, tapi mereka tidak memahami kalau itu adalah musibah yang melanda dirinya. Yang pertama, musibah yang melanda kita, akan tetapi kita tidak sadar akan hal itu adalah umur kita yang setiap hari berkurang. Akan tetapi banyak saudara kita yang bertambah justru dosanya. Saya selalu katakan, dan kita pun pasti selalu berprinsip, umur boleh berkurang asalkan kebaikan kita senantiasa bertambah. Apa pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang ada manfaatnya. Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang panjang umurnya lalu banyak kebaikannya. Masya Allah. Para pemirsa TV One dimanapun berada, ayo sedikit kita renungkan. Ayo sedikit kita berpikir sejenak bahwa setiap hari umur kita ini berkurang. Pernah tidak kita berpikir bahwa ketika kita telah wafat, bagaimanapun hebatnya kita, bagaimanapun maunya kita untuk kembali di dunia ini, maka tidak akan pernah bisa. Maka manfaatkan umur yang Allah berikan ini dengan cara umur boleh berkurang, yang penting kebaikan kita senantiasa bertambah. Saudaraku, para pemirsa TV One dimanapun berada, saudara kita sekarang banyak yang berpikir ketika harta yang berkurang dia stres, ketika karir dunianya yang sedang terpuruk seakan-akan tidak ada jalan keluarnya. Padahal kita boleh sedikit menasihati diri kita, ketika itu sesuatu berbicara mengenai dunia, hari ini kita tidak dapatkan, berjuang dan berusaha, masih ada waktu besok, lusa, tahun depan. Yang jelasnya dunia itu adalah sesuatu yang harus senantiasa kita jaga baik-baik supaya kita bisa mendapatkannya. Sayyidina Ali, sahabat Rasulullah beserta dengan juga menjadi menantu Rasulullah, pernah mengatakan, ketika orang membahas mengenai akhirat, katakan kepada dirimu bahwa saya akan hidup selamanya. Apa maaf? Ketika seseorang berbicara mengenai dunia, katakan dirimu bahwa saya akan hidup selamanya. Tetapi ketika kita berbicara persoalan akhirat, katakan kepada dirimu bahwa besok akan saya meninggalkan dunia. Artinya apa, saudaraku? Ketika orang berbicara mengenai dunia, jangan kita berputus asa. Tidak wafat seseorang itu apabila belum cukup takaran rezeki yang Allah berikan kepadanya.
Maka sampaikan kepada diri kita, kalau kita tidak dapatkan hari ini, masih ada besok, masih ada lusa, masih ada bulan depan, masih ada tahun depan. Yang penting kita senantiasa memperbaiki diri, semakin baik dan terus lebih baik lagi. Nah, ketika berbicara persoalan akhirat, sampaikan kepada diri kita bahwa bisa jadi hari ini kita terakhir hidup, maka otomatis sholat kita akan baik, otomatis perilaku kita akan baik, otomatis hubungan kita dengan Allah, dengan sesama manusia pun baik. Kenapa? Karena ditakutkan jangan sampai hari ini adalah hari terakhirnya saya di muka bumi ini. Saudaraku yang berbahagia, coba kita sedikit berpikir. Di antara kita banyak yang selalu terpuruk memikirkan sesuatu yang ada pada dirinya. Ketika sesuatu itu bernilai materi, bernilai dengan dunia, banyaklah persoalan dunia. Dia seakan-akan tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah ujian Allah. Pokoknya dia selalu berpikir bagaimana supaya itu saya dapatkan. Padahal ini yang harus kita pahami, umur kita ini harus senantiasa kita jaga. Jangan sampai yang berkurang adalah harta, kita risau memikirkannya, tapi terkadang kita tidak berpikir umurku yang berkurang, kenapa kita tidak memperbaikinya. Para pemirsa TV One dimanapun berada, ini renungan pertama. Jadi itu musibah yang melanda kita. Setiap hari kita melangkah, kita lebih harus pahami bahwa umurku berkurang setiap hari. Akan tetapi kita tidak memahami akan hal itu. Yang kedua, para pemirsa TV One yang dimanapun berada, saya mau katakan seperti ini. Manusia mencari rezeki di muka bumi ini, maaf, terkadang yang dipikirkan adalah bagaimana banyaknya saja. Bagaimana banyaknya, bagaimana melimpahnya, tanpa dia berpikir bahwa apa yang kita miliki ini mau banyak mau sedikit, nanti akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan itu jelas-jelas disampaikan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang mana di dalam neraka itu bahan bakarnya adalah wa quduhan nas, manusia, wal hijarah, beserta dengan batu. Dalam sebuah riwayat itu dijelaskan, ketika ayat ini diturunkan, batu itu menangis, saudaraku. Batu itu menangis. Kenapa dia bisa menangis? Karena batu saja tidak mau masuk neraka. Akan tetapi, coba kita berpikir, saudaraku. Batu yang tidak memiliki mata, kenapa mengeluarkan? Kenapa bisa ada tangisan? Batu yang tidak memiliki hati, kenapa dia bisa merasakan bagaimana pedihnya? Perasaannya di dalam itu seakan-akan menandakan, sehingga keluarlah air mata pada batu tersebut. Dia menangis, saudaraku. Pertanyaannya, kita sebagai manusia yang memiliki mata, kita sebagai manusia yang memiliki hati, pernah tidak mata kita ini mengeluarkan air mata karena memikirkan kita sekeluarga masuk ke dalam neraka? Pernah tidak hati ini risau memikirkan seandainya kita satu keluarga masuk ke dalam api neraka? Makanya itu disampaikan kepada kita semua. Saudaraku TV One dimanapun berada, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka. Rezeki yang Allah karuniakan kepada kita, jadikan rezeki itu semakin dekat dengan Allah. Jangan justru terbalik, rezeki membuat kita semakin sombong. Rezeki yang Allah karuniakan kepada kita membuat kita semakin angkuh, itu tidak boleh. Kenapa? Harus kita pahami bahwa mudah bagi Allah ketika ingin mengambil itu semua. Mudah bagi Allah ketika ingin mengambil itu semua. Dan harus kita yakini mudah bagi Allah ketika Allah ingin menambahkan apa yang kita miliki. Bahkan ingin melimpahkan segalanya untuk kita. Jadi saudaraku yang saya hormati, ini harus menjadi sebuah renungan kepada kita. Bahkan terkadang kita selalu mengatakan manusia berkeinginan hidup enak. Jadi kita bertanya bagaimana caranya hidup enak?
bagaimana caranya hidup sukses. Tapi kenapa kita tidak pernah berpikir bagaimana caranya mati enak? Bagaimana caranya mati sukses? Maka salah satu cara adalah mencari rezeki. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makanlah yang ada di muka bumi ini yang halal lalu baik untuk dirimu. Maka ketika rezeki yang masuk ke dalam tubuh kita itu suci, itu bersih, maka itu akan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saudaraku, sampaikan kepada diri kita bahwa apa yang kita miliki, banyak sedikitnya rezeki yang Allah karuniakan kepada kita, maka itu nanti akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bajumu boleh kotor, yang penting pendapatanmu bersih, daripada bajumu bersih pendapatanmu kotor. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Para pemirsa TV One dimanapun berada, dua hal yang saya sampaikan tadi, Masya Allah. Pertama, umur setiap hari berkurang. Yang kedua, rezeki yang kita cari setiap hari itu akan dihisap nanti di hadapan Allah. Yang ketiga, kaki melangkah sedikit demi sedikit. Kaki melangkah sedikit demi sedikit. Maka langkah kaki kita ini dekat dengan akhir perjalanan kita. Sekiranya harus kita pahami bahwa sebegitu siapkah diri ini sekarang untuk menghadapi yang namanya akhir perjalanan kita. Hidup di dunia ini, saudaraku, tidak selamanya. Hidup di dunia ini tidak kekal. Suatu saat nanti kita akan berpulang ke rahmatullah. Maka setiap kaki melangkah, maka kita akan semakin dekat dengan akhir perjalanan kita. Oleh karena itu, tentu senantiasalah kita berbuat baik. Tentu senantiasalah kita melangkahkan kaki ke jalan yang baik. Karena pada dasarnya, yang paling penting dalam hidup kita ini adalah bagaimana cara menggapai ridha Allah. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi memberikan sebuah yang namanya nasihat untuk kita. Ketika kalian berdoa, maka selalulah minta, ya Allah, berikan ridhomu kepada aku ya Allah. Ridhoi saya ya Allah. Ridhoi saya ya Allah. Bayangkan ketika ridha Allah hadir dalam kehidupan kita. Saudaraku, yang membuat kita sukses bukan karena tingginya sekolah kita. Yang membuat kita sukses bukan karena banyaknya yang dipandang oleh mata kita. Tapi yang membuat kita sukses adalah Allah yang memudahkan itu semua. Makanya di dalam hidup ini, pasti selalu kita diuji oleh Allah. Tujuan dari ujian itu, Allah kepengen melihat siapa hambaku yang tidak pernah berhenti, yang tidak pernah mengeluh, yang tidak pernah jauh dari memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ, saudaraku yang saya hormati, para pemirsa TV One dimanapun berada, tentu kehidupan di dunia ini akan muncul berbagai ujian. Ada orang yang diuji dengan hartanya, ada orang yang diuji dengan ilmunya, ada orang yang diuji dengan anak-anaknya. Berbagai macam ujian yang Allah berikan kepada manusia. Tetapi satu hal yang harus kita pahami, satu hal yang harus menjadi bekalnya kita. Apa itu? Kembali lagi saya katakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu firman Allah di dalam Al-Quran. Tidak diuji seseorang itu di luar dari kemampuannya. Maka mari meraih hidup ini dengan cara bagaimana? Dengan cara senantiasa kita memperbaiki hubungan dengan Allah, juga memperbaiki hubungan kepada sesama manusia. Yakinkan kepada diri kita, apapun yang kita tanam, itu pun yang akan kita petik. Makanya ada sebuah pembelajaran yang sangat luar biasa. Apa itu? Belajarlah kalian sama garam. Garam berapa harganya di pasar? Saudaraku yang saya hormati. Berapa harga garam di pasar? 3, 10 ribu, bahkan 5, 20 ribu. Murah harga garam. Tapi apa pembelajaran di situ? Ketika apa yang kita miliki banyaknya, tetapi terkadang itu membuat kita lupa dengan Allah. Garam boleh murah harganya, tetapi makanan seenak apapun, ketika tidak ada garam di dalamnya, maka tidak enak makanan itu.
Itu sebuah perumpamaan, begitu pentingnya kesederhanaan. Maka di dunia ini, sekali lagi saya katakan, bagaimana kunci sehingga kita bisa mendapatkan ketentraman, kebahagiaan di dunia ini, harus ada sikap bersyukur dan bersabar. Ketika ada sesuatu yang membahagiakan, kalian bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur, maka Allah tambahkan. Tapi siapa yang tidak bersyukur, maka azab yang sangat pedih akan dia dapatkan. Ketika seseorang mendapatkan yang namanya musibah, yang sesuatu itu bukan keinginannya, bukan sesuatu yang diharapkan tiba. Innallaha ma'as sabirin. Maka bersabar. Sesungguhnya orang yang bersabar bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hidup di muka bumi ini, saudaraku yang saya hormati, semuanya pasti memiliki ujian-ujian. Kapan ujian itu berhenti? Kapan ujian itu berakhir? Ketika kita telah berpulang ke rahmatullah. Maka mari kita jadikan hidup ini sebagai jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Seiring berjalannya kita di dunia ini, maka yakinkan bahwa sesuatu yang kita pernah lakukan di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kita selalu disampaikan, ditanyalah nanti. Kita selalu disampaikan, ditanyalah kita nanti. Umurmu kamu pergunakan kemana? Ilmumu kau manfaatkan untuk apa? Segalanya nanti dipertanyakan. Masa mudamu kau gunakan untuk apa? Kesehatanmu kau gunakan untuk apa? Maka kembali lagi saya katakan, pentingnya selalu kita memohon ridho dan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, para pemirsa TV One dimanapun berada. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengajak kepada kita untuk banyak merenung. Saya mengajak kepada kita untuk senantiasa banyak memikirkan bagaimana sebenarnya saya sekarang. Jangan sampai kita sibuk memikirkan orang sehingga kita lupa dengan diri sendiri. Tadi saya katakan, jaga keluarga kita. Itu firman Allah. Jaga keluarga kita, jaga diri kita dari api neraka. Insya Allah caranya menjaga keluarga kita tentu kita melakukan suatu hal, kita melakukan sesuatu, yakni untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya kembali mau sampaikan kepada kita semua bahwa manusia di muka bumi ini akan memiliki banyak ujian, akan memiliki banyak ujian. Maka saya mau sampaikan kepada kita, manusia di dunia ini tidak ada yang tidak diuji oleh Allah. Tapi satu kali lagi saya sampaikan, ujian itu tidak akan pernah terjadi kepada seseorang di luar dari kemampuannya. Anak SD, anak SMP, anak SMA, tidak mungkin ujian anak SD itu yang diberikan kepada anak SMA. Dan tidak mungkin ujian anak SD, anak itu anak SMA, maksudnya ujian anak SD, pasti juga anak SD, ataukah pasti pembelajaran SD yang dia pernah pelajari diberikan kepadanya. Tidak mungkin anak SMA diberikan ujian anak SD, sebaliknya tidak mungkin anak SD diberikan ujian anak SMA. Artinya, semakin tinggi pepohonan itu, maka semakin kencang angin yang dia hadapi. Saudaraku, para pemirsa TV One dimanapun berada, anak kita bimbing dengan baik. Istri kita bimbing dengan baik. Pribadi kita sebagai seorang pemimpin di rumah, sebagai suami, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin. Tadi saya sampaikan bahwa semoga dengan usaha kita, dengan kinerja kita meraih ridha Allah, meraih ampunan Allah, sehingga bukan hanya di dunia ini kita bersama dengan keluarga, kita bersama dengan anak dan istri kita, tapi insya Allah mudah-mudahan di surga kita bisa bersama keluarga kita di dalamnya. Masya Allah. Saudaraku, para pemirsa TV One dimanapun berada, sekali lagi saya mengajak kepada kita, mari kita manfaatkan umur yang Allah berikan kepada kita. Jadi itu musibah ketika manusia tidak memahami, setiap hari umurnya berkurang, akan tetapi tidak apa-apa umur berkurang, yang penting kebaikan bertambah. Yang menjadi sebuah renungan besar,
Jangan sampai kita tahu umur kita berkurang setiap hari, ternyata yang bertambah adalah dosa kita pun setiap hari. Jangan sampai seperti itu. Yang kedua, saudaraku, saya mau sampaikan bahwa harta yang kita cari setiap hari, rezeki yang senantiasa kita usahakan setiap hari, banyak sedikit, pasti itu akan dihisab di hadapan Allah. Oleh karena itu, mari kita jadikan rezeki kita sebagai jembatan menuju ridhonya Allah. Jangan sampai kita mengatakan bahwa dunia ini akan selalu milik saya. Apa yang ada di sini itu adalah begini untuk saya. Jangan sampai. Yakinkan, mau banyak mau sedikit, itu akan menjadi dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, kita melangkah. Semakin hari, semakin langkah ini semakin jauh. Itu artinya, demi melangkah kaki kita ke sana kemari, itu akan membuat kita semakin dekat di akhir dari perjalanan kita. Maka di hidup kita ini, Allah memperjalankan kita. Hidup kita ini, Allah memperjalankan kita. Sekali lagi, semenjak kita berjalan, semenjak itu pula akan berbagai banyak rintangan yang kita hadapi, saudaraku yang berbahagia. Maka dari situlah, kita selalu memohon, kita selalu meminta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, mudahkanlah segala aktivitasku. Ya Allah, mudahkanlah segala apa yang ingin saya lakukan. Ya Allah, saya melakukan ini. Tidak ada yang saya inginkan kecuali mengharapkan ridhamu. Tidak ada yang saya harapkan kecuali ingin menggapai maghfirahmu ya Allah. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa, insya Allah, istiqomah melaksanakan kebaikan. Insya Allah, hidup yang singkat ini, hidup yang sangat-sangat singkat ini, semoga bisa menjadi, insya Allah, peluang untuk meraih ridha Allah. Ingat, pemirsa yang saya hormati, biar bagaimana panjangnya usia seseorang, biar bagaimana hebatnya seseorang itu, maka kelak dia akan meninggalkan kehebatan itu. Biar bagaimana panjangnya umurnya orang itu, maka pasti kelak suatu saat dia akan bertemu dengan kematian. Kafa bil mauti wa idza, kata Nabi SAW, cukuplah kematian ini menjadi nasihat untuk kalian semua. Maka bisa jadi melangkahnya kita ke sana kemari, kita lihat di WA, kita lihat di media sosial, ada kabar innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu berarti bahwa kematian di mana-mana. Jangan sampai kita sibuk mencari apa yang ada di dunia ini yang jelas akan kita tinggalkan. Sedangkan ada akhirat yang jelas akan kita ke sana. Kenapa kita tidak sibuk untuk memperbaiki itu? Maka tadi saya katakan, jangan sampai kita berpikir, bertanya, bagaimana caranya hidup enak? Bagaimana caranya hidup senang? Tanpa kita berpikir bagaimana caranya mati enak, bagaimana caranya mati bahagia, bagaimana caranya kita bisa mati dalam bentuk diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang sempat sampaikan pada subuh yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk seluruh pemirsa TV One dimanapun berada. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kekhilafan. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah. Kita istiqomah, kita selalu berusaha menjadi orang yang lebih baik. Kita berusaha menjadi orang yang senantiasa menggapai, menginginkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap jaga diri dengan baik, tetap nasihati diri kita dengan baik. Jangan pernah berhenti untuk meraih ridha Allah. Insya Allah, mudah-mudahan kita semua menjadi manusia yang bertakwa, yang bukan hanya sekedar mengucapkan, akan tetapi kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.